Jadi di video kali ini aku lagi bareng sama Kang Apep ya guys, saya di BIP Lembang lagi ya Kang, kesini tuh. Nah, itu Cemis. Wah gila gede banget. Itu 1 tahun juga. Astagfirullahaladzim gede banget guys. Perbandingan sama si bapak ya guys, bener-bener sangat amat berbeda guys. Stigma di masyarakat itu, sapi sapi hitam itu, jadi dia tuh nggak terlalu suka. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Padahal dagingnya enak ya. dagingnya enak. Ini tuh seton ini teh. Ya, Ah 1235. 1,2 ton. Wah, gila gede banget ya. Wah ini mah atlet sih ini mah ya. Begitu masa otot-ototnya teh. Oke guys, jadi di video kali ini aku lagi bareng sama Kang Apep ya guys, saya di BIP Lembang lagi ya Kang. Makasih banyak ya ini untuk waktunya ya. Ya aduh guys, kemarin Kang Apep tuh ada cuman di belakang kamera ya. Oke, karena memang biasanya kita di belakang kamera, karena saya tuh lebih senang di belakang kamera daripada intens sebenarnya. Nah tapi sekarang karena ini Kang Apep itu tidak merekam ya, jadi sekarang direkam gantian kan ya. Dan sekarang kita di kandang satunya lagi ya. Kalau teman-teman tahu video sebelumnya itu kita di kandang bawah. Ya, betul. Itu tuh berarti kandang bawah tuh dia dominannya apa tuh Kang? Kalau di kandang bawah tuh lebih sebenarnya hampir sama aja ya. Hampir sama, tapi ya. dominannya kalau ada perbedaannya, yang kalau di bawah itu ada Wagyu. Kalau di sini lebih cenderung ke sapi Belgian Blue. Wah, nah itu aku tuh pernah. Ada sapi Madura. Ada sapi Madura. Ada gitu sapi ya. Madura juga. Itu ada kayak macam kayak si mental gini ternyata di sini juga ada ya. Betul Ya, nggak cuma di bawah doang ya. Ya, karena memang si mental itu jadi favorit ya kalau di Indonesia Iya, itu. Si mental populer Limos banget itu sih. ya. Iya. Karena kebanyakan kan cetakan buat 1 ton ke atas tuh. Iya, banyak. benar, Kalau nggak benar. si mental Limosin. Betul, Gitu kan. memang sudah ada potensi dia tuh bakal bakal 1 ton lebih gitu Nah, ada gitu ya. gitu. Apalagi di sini memang pejantan-pejantannya itu sudah diseleksi ya guys ya di sini ya. Dan di sini tuh sebenarnya penyedia semen ya Kang ya. Betul. Penyedia semen ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen request ini tuh ada banget ya di website-nya. Namanya apa Kang website-nya? Kalau website profilnya kita gitu ada di biblembang.gerd di jnpkh.pertanian.go.id. Tapi kalau misalkan e-commerce-nya, kita punya e-commerce Nah, nih. itu keren apa di e-commerce itu? Jadi di e-commerce kita tuh kita bisa pesen semen beku tanpa harus datang ke sini. Jadi nanti kontainernya dikirim ke sini, terus kita kirim balik. Oh tuh guys, seru banget ya. Dan ada sosial media juga BB Lembang, ntar semuanya sama aku tuh akan ditaruh di deskripsi guys. Berarti ini kalau aku mau semennya si sapi ini nih, bener-bener spesifik si sapi ini bisa Kang berarti? Bisa. Nanti bisa juga ya? ada katalognya loh. Ada katalognya Kita punya ya? katalognya setiap pejantan, setiap nama pejantan. Karena di BIB ini semua sapi itu punya nama. Punya nama Punya ya? kode tersendiri. Bener. Sama seperti yang ini nih guys, namanya El Morgan ya. Ya. Keren amat El. Kenapa nama sapi di sini kok keren-keren banget ya? Ya. El Morgan tuh ya, 616122 gitu. Ntar bisa di searching ya 616122. Bisa. Nanti keluarlah si El Morgan ini guys ya. Dan ini dari Australia berarti Betul, kan? dari Australia. Dan selain dari Australia, kita juga punya yang asli Indonesia loh. Dan nggak kalah keren. Apa tuh? Di sebelahnya coba Di sebelahnya lihat guys ya ini. Oh iya bener. Nih. Asalnya ya. Asalnya dari BET Cipelang. Dia lahir di BET Cipelang. Namanya pun di Indonesia banget. Brawijaya. Oh iya. Oh bener kalau misalnya namanya Indonesia, kemungkinan dia dari Indonesia. Kalau namanya bule-bule, bisa jadi dia dari bule ya guys ya. Kebanyakan kayak gitu. Ya. Kalau Australia itu memang terkenal sapi gitu ya, dari Australia gitu ya. Memang kebanyakan kan sapi itu Australia itu memang dia lebih concern ke peternakan kan. Terus lahannya juga mereka mendukung. Iya sih, lahannya di sana luas sekali ya guys ya. Ya, betul. Kan kalau PO, ini kan si mental deh ya. Kalau si mental kan kemarin kan sempat kita bahas agak sering. Nah ini nih kemarin belum kita bahas nih. Ini nih guys ya, naik kita ke atas sini nih. Naik kita ke atas sini nih. Ini tuh sapi Madura ya? Betul. Ini sapi Indonesia. Wow. Sapi lokal yang berpotensi untuk punya kebanggaan kita gitu ya. Iya. Sapi Madura ini tuh suka ada di pinggir jalan kalau misalnya mau Idul Adha itu kan suka ada tiba-tiba bikin sapi ini lumayan sering nih ada nih. Ini lumayan sering karena memang produktivitas untuk reproduksinya dia tinggi. Tapi biasanya nggak segede ini yang aku lihat. Ini gede kan berarti ya kalau Ini gede Madura, karena ya? kita juga penjaringannya selain dari genetik, ada beberapa yang ini tuh juara-juara kontes. Oh, wah guys, berarti yang pernah juara kontes akhirnya diambil di sini. Nah, gitu. Jadi dari juara kontes kita seleksi lagi, seleksi kesehatannya, seleksi breedingnya seperti apa. Nah, hasil dari itu dapatlah di sini. Makanya tinggi-tinggi banget kan? Nah gede-gede. aku kira ini sapi apa gitu kan, pas baca kok sapi Madura gitu ya guys ya. Asal itu dari BPTU ini HPT Pelaihari ya guys ya, ternyata ini yang dari Pelaihari, ada yang dari Jawa Timur juga. Dan umurnya itu baru datangnya 2 tahun sih, umurnya udah lumayan ya, udah sekitar 5 tahunan berarti ya. Iya. Gopala namanya guys. Mau 5. Nah, ini Jawa Timur nih. Ini hasil kontes nih. Ini hasil kontes nih? Ya, ini hasil kontes. Oh, ini lebih tinggi lagi dia nih. Oh iya guys, gede banget ya. Gede banget kan? Gila sapi Madura ya guys ya. Dan ini otot-ototnya kelihatan. Iya ya.
Padahal FYI di sini tuh memang istilahnya tuh fokusnya tuh bukan untuk penggemukan ya Kang ya, tapi istilah untuk pengidealan supaya dia tuh ideal untuk diambil semennya gitu guys. Ya. Jadi buat teman-teman yang lihat di sini sapinya kayak istilahnya tuh kok nggak gendut-gendut banget atau gimana, emang dibikin ideal. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil semennya dari dia, kemungkinan kan ada genetik dia juga gitu kan. Terus bisa ngegedein lagi sampai gemuk banget gitu loh guys. Lebih tapi maksimal ya. Iya, tapi posturnya tetap kelihatan sih ya. Lihat teman-teman bisa lihat di sini posturnya. Ototnya juga ya ngeri banget ini ya guys ya. Ini hasil diet segitu. Hasil diet ini tuh ya. Iya guys, hasil diet ini ya. Keren banget sih. Emang si Madura ini tuh ciri khasnya di mana Kang? Ini tuh ciri khasnya jadi dia tuh lebih tahan dengan iklim. Oh iya. Terus reproduksinya bagus. Reproduksinya bagus ya. Terus perdagingannya dia tuh memang lebih bagus dari misalkan sapi-sapi lokal yang lain. Oh oke. Makanya dia lumayan populer ya. Jadi kayak konversi antara pakan dan juga daging yang jadinya tuh bagus gitu ya, masih masuk gitu ya. Dan ada satu keunggulan dari sapi Madura. Karena di kita tuh ada 2 sapi unggulan ya. Dua sapi lokal unggulan. Yang satu itu dari Bali. Dari Bali. Nah, sapi Bali kan banyak tuh sapi benar. Itu juga suka banyak tuh. Ada sapi alternatifnya satu lagi sapi Madura. Nah, yang Bali ini ada bukan kejelekan ya, jadi kekurangan. Kekurangannya ya, pasti ada kekurangan. Kelebihan apa tuh kekurangan itu? Kalau kurangnya sapi Bali itu tuh ada satu penyakit yang khusus buat sapi Bali. Oh seriusan? Serius. Oh, baru tahu aku. Apa tuh, gimana tuh? Jadi namanya itu jembrana. Oh baru tahu aku guys. Jadi itu harus hati-hati banget yang punya sapi Bali itu harus vaksin buat jembrana. Jadi itu memang penyakit yang khusus untuk sapi Bali. Tapi tidak menyerang sapi Madura. Oh gitu. Jadi secara daya tahan tubuh dari kesakitannya itu tuh dia lebih tahan gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang punya sapi Bali, anaknya nggak pengen divaksin, nggak susah-susah vaksin nih, lebih baik jantannya dari Madura. Oh, jadi sapi Bali gitu. cross Madura itu akan tahan terhadap penyakit itu ya. Oh guys, itu baru tahu ilmu juga tuh ya buat teman-teman ya. Iya, tapi sapi Bali di sini punya? Enggak, kalau di Jawa Barat tidak direkomendasikan untuk pelihara sapi Bali. Oh. Nah, selain dari buat transit doang kali ya, transit buat di kurban doang gitu ya. Ya terus juga tuh. Dan di Jawa Barat itu kan ada domba tuh. Iya, domba. Sapi Bali tuh juga nggak tahan dengan domba. Jadi ada satu penyakit. Ada satu penyakit kalau misalkan sapi Bali berdekatan dengan domba, pemeliharaannya nih. Itu ada penyakit yang memang akan menyerang sapi. Oh, bisa cross gitu penyakitnya ya? Iya. Oh ya ampun, iya. Oh ternyata seperti itu ya. Lebih ke kayak menyadari saja kalau di sini tuh kurang cocok, jadi nggak ada gitu ya. Nah ini ada guys, ini adalah alternatifnya ya. Sapi Madura ini. Cuman ada 2 ekor, ada beberapa ekor? Ada beberapa ekor. Cuman dipecah gitu ya? Betul, karena memang di sini ini kan beda jenis kandang nih. Iya, beda ini agak tinggi. Ini kan ada tinggi terus pakainya papan kan? Oh iya benar. Ini papan itu kelebihannya, papan itu lebih kering dia. Oh, jadi cepet kering gitu ya? Jadi kukunya itu lebih tahan terhadap penyakit. Jadi kayak laminitis, kayak ada foot rot, itu lebih tahan. Wow, sampai diperhatiin sebegitunya ya. Ya sih, ini memang kalau dari kandang sih kayak sangat amat megah ya, jadi tinggi banget. Kalau di sebelahnya nih apa nih? Ini Angus. Angus ya? Ini Angus kita sedang persiapkan. Memang namanya Angus tuh hitam gitu ya guys, ya kayak gosong, Angus. Bisa dibilang kayak gitu juga, tapi sebenarnya Angus kalau dibayar. Iya bener memang Angus. Ini tuh dari Skotlandia. Dia tuh jadi dari satu kawasan namanya Aberdeen. Jadi Aberdeen sama Angus. Oh, nah itu jadinya jadi namanya. Emang kebetulan aja ya namanya Angus gitu, serasa gosong Angus kalau di Indonesia, padahal emang namanya Angus ya guys ya. Tapi identik ya kalau misalkan sapi yang warnanya hitam itu dia dagingnya kok lebih enak ya. Malah lebih enak. Iya benar sih. Kayak Wagyu juga kan hitam ya sebenarnya. Iya. Dagingnya enak. Ini juga enak nih katanya dagingnya. Dagingnya enak. Ini enak buat stick nih daging Angus nih. Wow, iya guys. Yang kayak gini tapi ada buat kurban, orang-orang juga udah suka ada lah ya yang kayak gini. Nah, ini juga jadi stigma di masyarakat itu. Sapi hitam itu jadi dia tuh nggak terlalu suka. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Padahal dagingnya enak ya. Dagingnya enak. Oh iya. Sapinya besar, dagingnya enak, tapi kenapa di masyarakat stigma tuh ada beberapa masyarakat yang memang dia menghindari sapi hitam. Memang dengan sengaja, dengan kesadaran diri dia menghindari sapi hitam. Nah, itu kenapa ya? Kenapa ya guys ya? Karena secara badan kadang-kadang dia suka bongsor gitu. Betul, lebih besar. Nanti kita lihat di sana itu ada yang lebih dari 1 ton, walaupun dia sudah diet. Iya. Itu bisa dia lebih dari 1 ton. Oh iya. Kalau di sini kan ada nih berat badannya nih teman-teman bisa lihat ya, ini kayak 652 gitu kan. Ya walaupun namanya berat badan sapi yang gede kayak gini dia fluktuatif gitu kan. Nah, maksudnya kan kayak ada naik ada turunnya, tapi kurang lebih segini lah ya, nggak akan jauh-jauh dari sini gitu kan. Ini tuh
diukur setiap bulan. Setiap bulan gitu Setiap ya? bulan itu dia ditimbang, dia diukur berapa senti lingkar dadanya, sampai di kalstrotumnya pun dia diukur. Setiap bulan. Wow. Dan ini akan berkaitan dengan pemberian pakan. Oh, iya ini pemberian pakannya ya? Betul. Oh, bener-bener diukur pisan tahu guys. Aku baru ngeh lagi. Oh iya, setiap kandang ada inian ya? Iya, jadi ini beda-beda setiap kandang. Oh, bener-bener Jam ya? 6 pagi kita belum bangun. Dia udah makan. Dia udah makan. Asam memang gitu. Memang harus seperti itu ya, Dia udah supaya makan, dia udah mendapatkan kualitas yang terima yang bagus Betul. ya. Jadi kita di lihat sini lagi. penjaga di sini jam 6 itu Bener lagi. udah di kandang. Bener lagi, beda lagi ini guys. Beda lagi nih 16 tuh ya. Ini 8, 14 tuh. Beda lagi tuh 12, 6, 12. Iya beda lagi guys. Padahal ini lebih ringan loh berat badannya. Atau mungkin karena dia lebih ringan jadi pengen dipus makan atau gimana kali kan? Nah itu Ada perhitungan hitungannya sendiri gitu ya? berbeda. Itu ada namanya wastukan. Jadi pengawas mutu pakan. Iya, iya, Dia akan iya. menghitung seberapa kebutuhan dia. Oh, keren. Ini beda-beda ini sama aku udah baru tahu ini guys ya. Oke. Sip, kita lihat lagi ya guys di sebelahnya. Kalau sini normal lah. Sini limosin. Limosin ya. Kalau Tapi sebelah- namanya keren eksklusif namanya guys. Mantap nih. Mantap kan? Ya, eksklusif namanya ini limosin. Kemarin juga kita udah sempat bahas ya limosin Ya. ya. Pokoknya limosin sama si mental ini tuh bedanya aku tuh lihatnya di kepalanya aja. Kepala. Kalau si mental dia kepalanya putih gitu guys. Betul. Nah itu juga aku baru tahu di sini. Oke gitu sambil lihat Oke, lagi ya aman. guys. Jackie Concept. Selain sapi, keren. di sini tuh selain beda jenis sama di bawah, di sini ada FH. Oh ini ya baru ya. Nah ini ada Kemarin Prince nggak ada ya? Holstein. Kita lewat sini saja lah guys ya. Oh iya benar FH ya. Wah ini mah definisi sapi kata bocil-bocil tuh kayak gini warnanya kan. Warnanya hitam putih ya. Iya. Yang mereka ingat sapi ya ini. Yang ini makanya ada hitam putih tuh pasti mikirnya sapi gitu loh. You're not a cow. You are not a cow. Come home. Come home, Lola. Dan mikirnya tuh dia penghasil susu gitu. Betul. Padahal kan belum tentu ya bisa jadi jantan gitu. Itu. Ya. Karena memang sapi yang kayak gitu tuh identik dengan sapi perah atau Perah ya penghasil memang ya. susu. Dia memang punya keunggulan di susunya tuh Betul. berlimpah gitu ya Betul. dibandingkan sapi yang lain ya. Oh begitu. Seperti Tapi yang untuk- di kita bahas kemarin, Iya. yang sapi simental limosin itu kan, Iya. kalau si limosin itu pure daging kan, Iya, betul. kalau simental itu diguna. Jadi tuh? dia penghasil daging Iya. tapi dia juga penghasil susu. Oh susunya juga Banyak berlimpah juga ya. Betul. Nah kalau yang ini pure pure susu nih. Pure susu ya. Tapi kalau Kalau- dagingnya gimana nih? Kalau dagingnya ini sebenarnya ada ya, setiap hewan pasti ada ada dong, dagingnya ya, ya. dong. Ya. Tapi yang ini tuh dia pertulangannya banyak. Oh, Jadi ya. komposisi antara tulang sama daging itu banyak tulangnya. Banyak tulangnya dibanding dengan ternyata yang ya. lain. Oh iya. Ada aja sih guys kelebihan, kekurangan kayak gitu-gitu ya setiap si jenis-jenisnya. Paling berarti lebih ke susu ya. Berarti orang-orang juga yang ngambil ini tuh berharap nanti tuh anakannya betina buat susu Diperah. gitu ya. Buat diperah ya. Karena Lembang kan Bener. emang identik dengan sapi perah kan. Memang bener sih. Iya. Ih guys, tapi gede loh ini. Jadi ini tuh asalnya Jawa Barat. Ini asal lahir ya. Iya. Tapi sebenarnya ibu sama bapaknya itu di luar negeri. Dari luar negeri ya, bule juga di berarti ya. Ya, tapi lahir di Jawa Barat. Wow, bisa ya di Jawa Barat berarti Tuh, ya. jadi sejarahnya itu ini impornya itu dia udah sexing embrio. Oh iya. Jadi datang ke sini itu dalam bentuk embrio, sexing, Dalam dititipin embrio di ya? rahimnya orang sapi Indonesia. Sapi Indonesia akhirnya dia lahirnya dari itu ya. Lahirnya di Indonesia. Oh iya. Ini 990 kilo berarti. Betul. Hampir seton ini. Iya, kalau Eh, Eva gila, rata-rata gede ya? gede. Emang Eva gede ya? Ya, karena memang tulangnya kan berat. Oh iya lebih Kan. kurangnya berat gitu ya. Guys, tapi Komposisinya. memang sih dia. Bener sih guys, tinggi dan kalau teman-teman lihat dari samping lihat tuh. Dia kayak bener-bener kokoh banget gitu guys. Langsung diliatin lagi badannya sama dia. Gila. Ini FH juga nih banyak. nih. Ya, ini Eva. Kalau yang itu dari Ultra, Iya, Ultra iya. Jaya. Kalau yang penghasil susu tuh, Iya, Ultra iya. Milk kan. Iya. Oh Nah, itu. ini dari sana. Oh guys, itu udah terbukti ya. Orang dia dari Ultra Jaya berarti ya istilahnya ya mungkin keturunan dia atau sahabat-sahabat dia atau kayak masih saudara-saudara dia penghasil susu yang baik gitu ya. Ini tuh dipakai di peternakannya Ultra Jaya. Ah.
Cuma kebetulan dia jantan aja jadi. Ini dari Cipelang, ini dari Ultra. Oh, ada iya, juga benar, yang benar, dari ini tuh Jawa berarti Timur. ini tuh seton ini teh. Ya, Hah, 1235. 1,2 ton. Wah, gila gede banget ya. Aku baru tahu loh ternyata FH segede ini. Kok gede banget sih? Aku kira limosin tuh udah paling gede. Enggak, di sini dibanding Simeta Limosin, di sini yang lain bisa lebih gede juga. Wow, gua hafal lagi namanya guys, jambu, jambu ya kan guys. Itu otot-ototnya teh, aduh ya, memang ya di sini ya, kayak atlet panco, bener-bener ya. Coba kita lihat yang lain ya guys. Ini FH lagi. Ultra juga. Ya, nah ini FH-FH-an dan ternyata FH-FH itu tuh 1 ton itu sudah kayak sesuatu yang sangat umum di sini ya Tuh, guys. itu untuk lagi di FH-FH. itu tuh yang ini yang cemis nih. Oh, Dia itu lagi asal diapain, Australia. Kang? Itu cemis asal Australia, dia lagi keramas. Oh, lagi keramas. Lagi keramas, terus perawatan kuku, medi-pedi tuh, sama Pedi. salon. Oh, yang suka ada di YouTube yang gitu-gituin kukunya. Iya. Ih, itu seru banget. Itu seru banget. Emang dilakuin di sini? Iya. Oh, mau lihat dulu dong. Penasaran aku, guys. Itu lagi diangkat nggak? Oh enggak, sekarang lagi nggak diangkat. Oh, lagi Jadi nggak kita diangkat, ada alat khusus. Jadi dia tuh hidrolik. Ya, hidrolik. Sapinya masuk situ, nanti Iya. ditidurkan. Ya. Sapinya kadang-kadang benar-benar tidur. Tidur. Sampai Sambil tiduran medi-medi. dia. Iya, tiduran. Udah kayak kita dipijet ya, guys. Ah, itu tuh lagi jalan ke sini tuh. Nah, itu cemis. Wah, gila gede banget. Itu 1 ton juga. Astagfirullahaladzim, gede banget, guys. Perbandingan sama si bapak ya, guys. Bener-bener sangat amat berbeda, guys. Gede banget. Gede banget. Oh, ini ya berarti ya dia ya. Kadang yang ini. Nih guys, mau dimasukin ke kandang guys. Seru banget. Cemis ya guys, dari Australia. Cemis. 1 ton ini. 1 ton. Ini tuh yang 1 ton 35, apalagi yang 1 ton 200 tadi guys. 1,1, yang itu 1,2. Iya. Oh ini nih mau dimasukin dia. Wow, langsung masuk lagi bener-bener ya. Tahu dia udah kamarnya. Wah bener sih, ini udah masuk banyak ini. Perlakuan per satu sapinya aja tuh spesial gitu loh. Wah ini bener-bener butuh profesional dan juga waktu yang lumayan sih ya untuk merawat sapi sebanyak ini. Nah, dia datang. Oh kaget aku. Kaget. Tinggi banget. Gila, ngeri banget. Mantap Pak, mantap banget Pak. Oh ini lagi mau diiketin ya. Kita pastikan bahwa dia nyaman. Nggak kemana-mana. Wih, dia gagal banget ya. Tapi aku nggak pernah lihat deh orang yang kurban FH. Jarang memang. Jarang ya? Si tulangnya kali ya, kembali kata itu ya. Karena FH ini kan dia, tapi di Jawa Barat banyak loh. Ada gitu? FH jantan tuh Oh, yang dikurbankan ada. banyak. Oh, ada. Ya, mungkin akunya aja kurang ini kali ya, kurang main kali guys ya. Aku jarang lihat. Kurang jauh kayaknya main. Kurang jauh mainnya, aku cuman di Padalarang mainnya sama di Lembang. Guys, tinggi banget ini ya. Kalau itu sapi yang bocil itu masih kecil itu atau gimana tuh? Itu masih kecil, tapi itu Belgian Blue. Oh, itu Belgian Blue. Oh, oke, ntar kita lihat ya guys. Ini masih FH lagi Ini di FH sini. ini, alasan Oh, Australia. oke. Berarti setelah kita simpulkan sepertinya Ini FH yang terbesar yang tadi ya. Ini FH spesial nih. Kenapa nih? Ini warnanya beda dari yang lain. kayak coklat gitu ya? Iya. Maksudnya nggak hitam pekat gitu ya? Ya, jadi ini memang nggak putih hitam, Iya, tapi iya. putih merah. Oh, putih merah ya? Betul, lebih ke merah ini. Wow. Ini favorit. Oh, favorit juga nih? Betul, ini favorit yang kalau itu tuh kalau pesen Iya, kebanyakan pesen nama. Dan ini yang dicari. Si Valley ini. Ya, betul. Nah, si Valley ini guys. Ini adalah jantan unggulannya guys ya di sini ya. Favorit sih, lebih ke favorit ya. Karena memang dia punya warna yang benar-benar berbeda dengan yang lain, warna merah. Yang lain emang nggak ada yang merah kan? Enggak, kalau FH di sini semuanya hitam kecuali ini. Asli tuh merahnya tuh merah guys. Soalnya kalau teman-teman lihat yang hitam tuh gini, warnanya hitam pekat. Tuh pekat ya. Hitam tuh itu. Super Son. Oh, mantap sekali guys. Oke ya. Ternyata di sini juga pelihara yang kecil gitu ya Kang ya. Maksudnya yang kecil kayak gitu tuh memang pengen dibesarkan atau ya, gimana? ini mah emang ini masih belajar buat ditampung tuh ini masih belajar tahap belajar. Tapi kita udah masuk. Oh begitu, ini ada yang kecil-kecil juga ternyata guys, masih kecil ya. Kalau si ini Belgian Blue ya berarti tadi namanya ya. Dia potensinya bisa gede. Gede. Yuk kita lihat yang gede ya. Boleh. Ini yang kecilnya guys ya. Kita mau lihat yang gedenya. Kurang pagi nih, kalau lebih pagi ada penampungan. Ada penampungan pada di sini semua gitu nanti. Betul. Nanti di sini tuh dia berjajar di sana. Itu ada penampungan di sini. Buat apa tuh penampungan? Oh penampungan ini ya, semen ya. Betul. Iya, tadi aku tuh pengen pagi-pagi tapi hujan di sini guys ya. Jadi kayak males ya, ke Lembang hujan tuh asa hasrat untuk ke Lembangnya berkurang drastis guys ya. Tapi untungnya hujannya berhenti jadi aku datang ke sini jadinya. Nah, ini harus perawatan juga. Iya. Nah ini alat yang tadi saya bilang. Yang hidrolik itu. Betul. Ini nanti dia ditidurin.
Nanti dia habis ditirin, kakinya baru kita Sikat itu gitu ya. Emang sepenting itu ya? Betul. Sikat kaki atau bersihin kaki itu? bersihin kaki, terus nanti kita kukunya dipotong. Iya, dipotong kan. itu penting itu tuh. Iya, itu penting. Itu harus rutin dilakukan. Kalau enggak akan timbul banyak penyakit di situ. Ya ampun, cuma dari kuku doang ya, kayak remeh. Ini bagian blue. Ini bagian blue ya? Wah, bener. Wah, ini mah atlet sih ini mah ya. Begitu masa otot-ototnya teh berlapis-lapis ya. Karena memang bagian blue itu terkenal dengan double muscle atau otot gandanya itu. Oh, tapi orang-orang Indo tuh udah banyak juga Kang ini yang ternak si Banyak. Belgian Blue ini. Orang Indo tuh ada banyak kok farm-farm yang memang memelihara Belgian Blue. Tapi kebanyakan kan kalau di farm di Indonesia Iya. itu kebanyakan mereka sudah cross. Udah cross, Jadi ya. udah nggak murni Belgian Blue. Kalau yang Iya. ini murni 100% Belgian Blue. Di sini semua tuh murni ya berarti ya. Ya, 100% murni. Iya. Kita baru lihat pantatnya doang guys ya, tapi udah Ke depan yuk kita lihat ya. seksi itu ya. Ngeri. Ini kandang yang dikhususkan untuk sapi-sapi tertentu. Jadi kandang VIP ini tuh. Oh, ini sekarang VIP. Oh, halah. Tapi memang secara harga tuh si Belgian Blue tuh di atas yang lain emang. Betul. Oh, Harga gitu. Belgian Blue itu memang karena lebih ke kesenangan ya. Lebih ke hobi bener. Iya, lebih ke hobi. Bukan buat dibenci gitu. Nah, itu. Jadi buat jadi icon buat dilihat di depan doang gitu. Iya sih bener sih. Menarik sih memang. Pendetanya yang kemarin saya dengar paling mahal, Ya. yang saya dengar ya, Iya. itu sekitar 50 50 juta. pedetan doang. Pendetan doh. Pedetan tuh masih bocil sekali ya guys ya. Itu baru sapi. Sapi itu masih kecil ya. Sekitar 3-6 bulan. Gila 50 juta cuy. Wow, dan ini dia ya guys ya untuk sapi-sapi yang memang spesial ya. Belgian. Ini Belgian Blue. Betul. Ini bukan Belgian FH, ini warnanya Bukan. kayak FH. Memang Belgian Blue itu adalah cabang genetik dari FH. Oh. Dia tuh pendek ya. Ya, Tapi berisi. berisi banget guys, brutal ini mah. Wah, gila guys. Kok aneh ya, kayak nggak umum sapi kayak gini tuh badannya. Nah, yang Pure itu kelemahannya Iya. dia kakinya kelihatan kecil karena badannya besar. Iya, badannya besar, kakinya jadi kecil ya. Tapi ini memang yang dari sananya ada Belgian Blue tuh seperti ini gitu ya bentukannya ya. Keren banget sih ini sapi ya. Ini kelihatan kecil karena ininya tuh lantai kita tuh lebih tinggi daripada lantai dia. Oh iya bener ya. Oh iya bener ya, lantai kita lebih tinggi dibandingkan lantai dia guys. Iya bener sih. Kalau dilihat dari sini sih ya dia gede-gede aja sih. Memang sih kalau dari kakinya mah kelihatannya pendek dibandingkan sapi-sapi yang tadi kita lihat ya Kang ya. Dibandingkan Eva apalagi Eva kayak tinggi banget tinggi gitu banget kan ya. kelihatannya. Cuman ini berisi banget guys. Kalau ini sapi apa nih Madura? Nah, ini juga sapi Madura. Tapi kenapa VIP dia di sini? Sapi Madura itu karena dia itu favorit. Favorit favorit juga. ya? Jadi dia tuh sebagai alternatif dari sapi Bali. Jadi sapi Bali yang ada di lapangan itu kebanyakan pengennya sapi Madura untuk dimasukinnya. Karena kecuali yang sumber bibit ya. Iya, sumber iya. bibit itu jadi dia pemurnian di situ. Iya. Tapi kalau yang di masyarakat kebanyakan pengennya di IB sama Madura karena Oh, menghindari oke. penyakit. Terus performanya juga nanti kan Madura lebih tinggi nih daripada Bali. Iya, Postur iya, tubuhnya. benar. Jadi diharapkan anak-anaknya itu jadi punya performa yang lebih baik. Oh iya. Makanya nih taruh di sini ya. Ini di kandang VIP ya. Tapi sebelum kita ke Madura nih kita mau lihat Eva lagi nih mah. Nih Eva lagi apa? Belgian Blue. ya, Belgian Blue lagi ya. Ini udah beda lagi nih variasi warnanya. Ini kayak bule sekali ini warnanya nih. Putih pure. Putih banget ya ini ya. Berarti di sini ada 4 ekor ya Kang ya, Belgian Di Blue sini ya? 5. Ada 5 ekor? Ya. Oh ada yang dikeluarin ya? Oh ada Ya, di sana. tadi lagi di tadi. Oh yang kecil tadi. Ya. Oh iya. Ada 5. Lagi perawatan kuku ya Pak? Oh ini nih guys sih. Lagi proses pemberian pakan ya. Oh itu dia tuh. Emang masih kecil tapi masih kecil aja udah berotot ya. Nih biarkan dia lewat guys ya. Maaf ya mau lewat katanya. Oh ini lagi dikasih makan dia guys. Halo. Seru banget. Oh dia di sini. Oh ini deh yang Sagara ya. Masih kecil baru 600-an. 600. Bentar kok kecil kok udah 600 ya? Tapi udah 600 ini tuh. 600 kilo ini. Kayak kecil karena memang posturnya bulat. Bulat dan tadi kan dia disandingkannya sama FH tuh yang tinggi besar gitu. Tapi dia 600 kilo ya. Badannya kecil kayak gitu berarti dia potensinya gede banget ya. Bisa di atas seton udah pasti ya Kang ya kalau kayak gini. Kalau di push makan bisa lebih. Ya bisa lebih ya. Makan dia langsung tuh. Kalau perawatan kayak tadi tuh berarti ganti-gantian ya Pak ya? Ini tuh ya? Ya. Rolling gitu ya? Oh kebetulan hari ini jadi sini deh. Besok ini bisa yang itu. Rolling aja gitu terus ya? Ya. Wow keren. Udah Jadi ada jadwalnya juga dia. Iya, ada jadwalnya juga ternyata ya. Dan untuk pemberian pakannya juga ini nggak sembarangan juga tuh, ada juga di sini guys pemberian pakan yang tadi ya. Kita langsung makan loh ini. Ini tuh berarti apa? Ini kita makan Ini apa? hijauan. Hijauan. Gitu. Ini rumput, itu tuh rumput gajah.
yang kita chopper. Ya di chopper sih ya, ini bener-bener ya. Bubur gajah di chopper jadi kayak gini ya. Ini hijauan ya guys ya. Rakus banget makannya ya. Nggak ada yang takut orang sih ya. Kayak gini-gini ya. Udah biasa sama orang sih ya. Jadi ada orang juga dia cuek aja makan. Cuek aja makannya, makan aja kan. Kan makan aja namanya lapar. Iya. Tuh, diet ini. Nih, nah kalau kita lihat ya, di Apa sini tuh? kan dia 600 kilo ya, 600 Iya. sampai 150 kilo ya. Kalau hitungan kasar, dia itu harusnya makan 65 kilo Langsung makan sehari. 65 kilo, iya. Harusnya. Tapi karena diet, karena kita push, kita ituin, itu dia cuma makan berapa? 40 kilo, 42 kilo. Oh, memang kayak gitu ya berarti. Harusnya ya? 10% kan, jadi dia makan Iya. hijauan itu 10%. Nah, 1%-nya konsentrat. Iya. Nah, di sini konsentratnya itu cuma 3 kilo, berarti nggak sampai 1%. Oh, memang kayak gitu ya. Ya, jadi Sistem memang- makannya gitu ya. Betul, jadi memang kita hitung, jadi di sini bukan hitung itu, jadi hitungnya hitung berat kasar. Jadi BK-nya itu kita hitung supaya Iya. dia tuh cukup untuk dia hidup, dia bereproduksi dan hidup nyaman gitu loh. Oh iya benar. Oke, aku paham sih. Konsep di sini ya seperti itu ya guys. Tapi kalau aku pikir-pikir ternyata dia nggak kecil ya, apa gara-gara FH ya tadi? Lihat cabai 1,2 ini 600. Iya. Tapi kalau aku lihat nggak kecil ya, sama dia kayaknya gedean ini malah dia. Jadi gak kecil sih, ilusi guys ya, gila-gila ternyata gak kecil cuy, gak sekecil yang aku bayangin ternyata guys ya. Memang yang ini lebih gede sih, tapi yang ini gak kecil kok. Oke, kita lihat lagi ya guys. Nah ini ada lagi Belgian Blue lainnya. Ini si kembar nih. Si kembar ya ini ya, Pinipin. Sagok Pinago. Oh, Sagok Pinagok. Namanya Ya, Pinago. 10 November. 10 November, bener-bener ya. Ini tapi sebenarnya beda induk. Oh, beda induk. Beda Tapi induk. kebetulan aja mereka tuh lahirnya Lahirnya barengan. barengan. Tapi sama lagi bentukannya mirip-mirip guys. Oh, berarti segini tuh udah dewasa ya. Maksudnya memang seperti ini ya postur Betul. tubuhnya ya. Jadi postur tubuh bebek itu lebih apa ya, kelihatan bulat gitu loh, pendek tapi bulat. Wow guys. Oh tuh, dia nungguin makanannya. Dia pengennya yang di chopper-chopper ini. Yang high ini dia udah bosen ya. Dia lagi makan. Ada yang ngalangin langsung disampingkan sama dia ya. Dan di sini tuh katanya memang si sapi-sapi itu bisa dibilang nggak pernah lihat betina berarti kan? Betul. Memang Dari kayak gitu dia sistemnya? lahir, Hah? dia lahir sampai dia nanti dia akhir, Iya. itu dia nggak pernah melihat atau merasakan betina. Merasakan Jadi betina. betinanya dia itu ya yang sekarang dia pakai. Iya gitu ya jadi ya. Jadi dominan-dominanan aja gitu ya. Iya. Atau gimana sih dia ngambil semennya tuh ada caranya sih ya? Betul. Ya, ada caranya. Jadi kita tuh ada namanya AV, jadi artificial vagina atau vagina buatan. Oh iya. Nah, itu yang kita buat semirip mungkin dengan yang asli. Jadi sebenarnya bukan LGBT ya. Iya, yang iya, dipakai tetap vagina juga. Vagina juga ya. Cuman memang dia nggak pernah lihat untuk si ininya si betinanya gitu ya. Karena kalau misalnya dia lihat yang betina emang kenapa Kang? Di betina tuh ada satu feromon ya, kayak feromon gitu. Jadi Iya. itu akan membuat sapi-sapi jantan tuh gelisah. Oh jadi bisa kalau ya? misalkan ada betina di sini, selain yang ini, yang lain Iya, juga iya. gelisah. Jadi handling kita yang akan kesulitan. Oh nanti tiba-tiba kayak membahayakan yang ini juga ya. Kalau dia gelisah ntar dia tiba-tiba ngambek atau ngamuk Nah, atau gimana itu kan kan agak bahaya ke susah kita tuh. ya. Oh lebih ke sana ya. Jadi jatuhnya mah lebih ke keselamatan orang yang ini juga yang ngerawatnya. Dan Iya, kalau bagus, misalkan bagus. ada betina, itu kan kalau misalkan betina di sini terus kita handling finishnya nanti nggak betul, Iya. bisa kebobolan. Oh iya bener, banyak anak katanya, banyak rezeki. Ya kalau kebobolan sih ya itu juga sih ya. Iya, jadi memang istilahnya supaya si populasinya juga di ini ya diatur banget gitu ya. Oke guys, Belgian Blue, yang ini juga masih Belgian Blue di sini nih. Nah ini Kebobolan. Sayang itu kalau misalkan kebobolan. kenapa tuh memangnya? Kalau misalkan satu kali ejakulasi, sapi kita ya, Iya. itu rata-rata bisa menghasilkan 100 sampai 700 dosis. 700 dosis. Nah, itu artinya Iya. itu bisa membuahi 100 sampai 700 betina satu kali ejakulasi. Oh, Tapi kalau misalkan kebobolan, dia satu kali ejakulasi satu betina. wah, kasihan 699 betina lainnya. Oh, mau dikasih makan? Ya ini mau dilepas. Oh, mau dilepas? Jadi kandang di sini itu Iya. didesain supaya dia tuh bisa jalan-jalan ke belakang. Oh. Karena memang ini lebih besar iya. dari yang di sana kan. Iya benar. Oh iya, oh sengaja mau dilepas. Jadi dia bisa jalan-jalan. Tapi kalau pengambilan kayak semen kayak gitu tuh nggak bisa setiap hari berarti ya satu sapi itu Ada ya? jadwalnya. Nggak boleh kan tiap Nggak hari boleh kayak gitu setiap ya? hari. Ada jadwal. Jadi Ada untuk jadwal. pematangan kan. Jadi ada jadwalnya. Setiap sapi di sini tuh antara 1 atau 2 kali seminggu. Ah, iya. Ada yang jadwalnya Senin Kamis, ada yang Selasa Jumat, atau ada yang hari Rabu aja. Oh begitu, iya. Oke deh guys ya kalau seperti itu ya. Oke deh, jadi ini kerbau murah namanya ya. Yang ini 916 kilo, yang ini 764 kilo ya. Dan kalau misalnya dari umur sih ini kaget sekali